Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This morning, I would like to give some notes on the research proposal that you have submitted to me. Saya akan memberikan beberapa catatan terkait dengan riset proposal yang sudah Anda submit kepada saya. Oke, catatan yang pertama adalah dalam menulis riset proposal itu harus mempertimbangkan originality atau keaslian dari tulisan Anda. Saya memberi contoh. Salah satu proposal yang disampaikan ke saya judulnya adalah Eleanor's Anxiety and Defense Mechanism in Honeyman's Eleanor Oliphant is Absolutely Fine. Di proposal ini sudah dikemukakan ada beberapa previous studies. Begitu. Tapi previous studies yang dikemukakan adalah previous studies yang membahas tentang anxiety and defense mechanism seperti yang dikemukakan oleh Monica et al. Tahun 2020, Ulfa and Wulandari 2019, Inaya 2001, Novianti dan Permatasari 2020. Nah, itu semua terkait dengan anxiety and defense mechanism. Padahal judul ini adalah satu riset yang membahas novel dari Honeyman yang berjudul Eleanor Oliphant is Absolutely Fine. Jadi yang harus Anda jadikan prioritas untuk previous studies atau studi terdahulu adalah studi yang membahas tentang novel ini. Nah, di sini dikemukakan bahwa hanya ada satu tulisan yang membahas tentang novel ini, yaitu yang ditulis oleh Tiansah et al. Tahun 2021. Nah, disinilah pentingnya untuk melihat secara lebih luas, menavigasi studi-studi sebelumnya yang terkait dengan novel ini. Satu hal lagi, ketika Anda mengemukakan sebuah judul atau sebuah topik, Anda harus punya satu argumen yang jelas, begitu. Nah, argumennya apa? Gitu. Mengapa penting untuk membahas anxiety and defense mechanism di dalam novel ini? Nah, di sini Anda menulis misalnya, Eleanor has experienced an issue of communication because of the traumatic past she has undergone. The issue of communication di sini ini tidak jelas, begitu. Apakah issue of communication itu terkait dengan anxiety and defense mechanism? Gitu. Jadi ini satu argumen yang tidak relevan untuk dikemukakan untuk judul ini. Baik, kita lihat contoh yang lain. Ada judul Post-Traumatic Stress Disorder Experienced by Alexander Manage in Charles Dickens' A Tale of Two Cities. Kita tahu bahwa novel Charles Dickens yang berjudul A Tale of Two Cities ini sangat terkenal dan sudah banyak ditulis oleh orang. Nah, ketika ada judul seperti ini yang disubmit Post-Traumatic Stress Disorder Experienced by Alexander Manage, saya dengan gampang menemukan di internet judul yang mirip. Charles Dickens, A Tale of Two Cities, A Case Report of Post-Traumatic Stress Disorder. Nah, judul yang mirip seperti ini bisa dipastikan isinya juga, temuannya juga akan mirip. Oleh karena itu harus dihindari judul yang mirip, apalagi judul yang sama. Jadi mengubah sedikit-sedikit gitu ya kata-kata yang ada di dalam judul itu tidak akan mengubah the whole ideas gitu. Jadi Anda harus melihat dari teori atau perspektif yang berbeda kalau Anda menulis Charles Dickens' A Tale of Two Cities supaya tidak terjadi plagiarisme atau kemiripan atau kesamaan dengan studi yang sudah ada sebelumnya. Di zaman internet ini kita dengan gampang menemukan referensi, tapi kita juga gampang menemukan apakah judul ini merupakan judul yang sama atau plagiat dengan yang lainnya atau tidak.
Yang kedua, contoh yang lain. Gender Inequality in a Novel Beauty is a Wound by Eka Kurniawan. Novel Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Beauty is a Wound, itu sudah banyak diteliti orang. Gitu. Yang terkait dengan gender equality, there have been many researches. Meskipun mungkin judul itu tidak dalam risetnya tidak dalam berbahasa Inggris, gitu ya. Itu sama saja tidak boleh Anda melakukan penelitian yang sama dalam bahasa apapun yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang berikutnya, saya akan memberi contoh masih tentang plagiarisme. Jadi, plagiarisme tidak dibolehkan sama sekali ya. Saya mendapati ada yang mengumpulkan dengan judul M.G. Lewis the Monk, Revolution, Religion, and the Female Body. Exactly, I found the same title and the same text in the internet. Jadi ini yang disebut dengan plagiat, ya, plagiat. Jadi silakan yang plagiat, yang mirip-mirip harus menulis kembali, menulis ulang dengan topik yang berbeda, dengan object of study yang berbeda. Karena sama persis. Nah, sama persis itu sama dengan plagiat dan kalau Anda meneruskan itu ya tidak lulus nanti ya. Oke, yang berikutnya ada contoh lagi, gender oppression and discrimination toward main character in Jane Austen's Mansfield Park. Saya menemukan judul yang mirip, gender differences, gender discrimination in Jane Austen's work. Gitu. Jadi kalau Anda mau meneliti Mansfield Park karya Jane Austen, Anda harus melihat, membaca skripsi atau penelitian atau artikel jurnal yang lain yang terkait dengan Jane Austen work. Jadi gender oppression, discrimination itu sudah banyak ya yang meneliti yang untuk karya Jane Austen. Kalau Anda mau menemukan dengan teori yang baru atau pendekatan yang baru boleh. Tapi kalau pendekatannya gender oppression, gender discrimination yang terkait dengan Jane Austen's literary work sudah jenuh. Begitu. Jadi harus ganti. Contoh yang lain. The representation of the patriarchal system of male characters in the Court of Small Things, Arundhati Roy, ya. And Arundhati Roy's Court of Small Things itu juga banyak diteliti dan saya dengan gampang menemukan ada satu judul Patriarchal Domination in Arundhati Roy's Court of Small Things. Nah, judul yang ada di internet dengan judul yang Anda submit ke saya itu mirip, gitu. Mungkin hanya ada berbeda kata representation of gitu. So you are not allowed to do these things. Gitu ya, Anda nggak boleh mensubmit judul untuk skripsi, untuk proposal yang sama atau mirip-mirip dengan yang ada di internet. Oke. Yang berikutnya, ini judul yang disampaikan ke saya, An Analysis of Moral Message Represented by the Character Andy in the Shawshank Redemption Movie. Movie masih tidak dianggap sebagai sastra di kajian kita. Jadi saya berharap Anda meneliti objek studinya itu adalah karya sastra, baik itu novel, drama, puisi, atau literatur essay, itu masih boleh. Tapi kalau movie harus Anda kaitkan dengan karya sastra, gitu ya. Jadi ekranisasi, gitu, atau ekranization studies, atau ini ya transformatif media. Jadi dari media sastra ke media movie misalnya. Tapi kalau movie saja itu belum masuk dalam object of study-nya literary studies. Yang berikutnya ada contoh lagi. Adolescence and Young Adult Crisis of the Main Characters in Pepper Boat's novel by D. Lestari. Ini mirip dengan yang di depan tadi ya, karya sastra yang berasal dari bahasa Indonesia. Ada kemungkinan sudah diteliti, jadi Anda harus membuktikan bahwa karya sastra itu
belum diteliti dengan aspek itu, baik diteliti dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. So the previous studies you write down in your research proposal have stated clearly about this issue. Oke, sekali lagi tentang previous studies dan reference. Saya beri contoh tadi yang adolescence and young adult crisis of the main character in the Paper Boats novel by D. Lestari. Previous studies yang dikemukakan di sini. Jadi boleh saja ya menulis karya sastra dari bahasa Indonesia yang sudah ada versi Inggrisnya. It's okay. Tapi previous studies-nya perhatikan. Previous studies yang ditulis di sini, dia menggunakan previous studies adolescent crisis main character in Ahmad Fuadi in the Land of Five Towers. Yang kedua, research entitled Psychosocial Development, Anna Fitzgerald and My Sister Keeper. Dua research studies, previous studies ini tidak ada hubungannya dengan riset yang mau Anda tulis. Jadi riset yang mau Anda tulis harus menggunakan previous studies Paper Boats. Novel ini yang harus menjadi previous studies. Tulisan-tulisan atau studi sebelumnya yang terkait dengan novel ini, novel Paper Boats by D. Lestari ini, harus Anda cari dan Anda jadikan sebagai previous studies untuk menemukan research gap-nya. Kemudian tentang reference ya, reference harus lengkap. Reference tidak boleh hanya 3 ekor seperti ini ya. Reference 3 ekor seperti ini tidak akan membantu Anda menulis proposal skripsi yang benar, yang baik. Jadi references harus 10 tahun terakhir, bisa jurnal artikel, bisa skripsi atau disertasi related with the object of studies, dan juga related with theories of your studies. Baik, saya kira seperti itu. Semoga bisa membuat Anda lebih paham untuk menulis research proposal di mata kuliah Literary Studies. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.